Hello buddy, see you again with me Chansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Chansar Channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita ini agar lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas. Now I am continue the walking path along street towards the by run, share cycle and pedestrian. Sekarang ini aku lagi jalan-jalan di daerah sepanjang jalan The Bairan. The Bairan adalah nama sebuah tempat di sekeliling sungai Paramata ini kawan. Location at Haberfield is suburb in the inner west of Sydney in the state of New South Wales, Australia. Jadi ini ikut daerah atau kawasan Haberfield dengan daerah lokal yaitu di bagian barat dalam kota Sydney, ikut daerah bagian New South Wales, Australia. Ini kawan, kalau kita melihat sungai, perahu atau kapal yang diparkir, perkampungan di pinggir laut, semuanya itu menandakan bahwa kekayaan penciptaan dari Sang Kuasa, Tuhan Yang Maha Pencipta seluruh alam ini. Manusia hanya menjalankan untuk memeliharanya agar alam ini menjadi baik dan indah kawan. Jadi seperti halnya manusia, itu harus dirawat agar mempunyai kehidupan yang baik, aman, nyaman, indah, serta sejahtera. Ini kawan, manusia siapapun, baik itu yang beriman kepada Tuhan atau kepada Allah Sang Pencipta atau tidak, semua nalurinya pasti ingin hidup yang tenang, aman, sejahtera, adil, serta bahagia. Ini pasti. Makanya di dalam agama yang pernah diturunkan oleh Allah, sebenarnya tujuannya untuk mengajak manusia hidup seperti itu kawan. Dahulu sejarah sudah menggambarkan bagaimana Islam sebagai agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulu umat Islam menjadi umat yang disegani, bahkan memberi contoh dalam bertoleransi. Mereka hidup secara majemuk dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Tetapi kemudian menjadi pion-pion yang dijadikan umpan oleh musuh dalam percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran Al-Quran, wahyu firman Allah, untuk semua manusia agar hidupnya lebih terarah menjadi kehidupan yang benar-benar adil, sejahtera. Negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya, serta pernah hidup makmur, adil, sejahtera, bahagia karena menjalankan atau mengamalkan Al-Quran. Contoh dalam ayat 185 surat yang kedua atau Al-Baqarah dan surat 17 Al-Isra ayat 85 memperingatkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan dapat memegang peranan kembali di dunia
jika mau mengikuti Al-Quran dan berpegang teguh pada ajarannya dalam semua bidang kehidupan. Sebaliknya, jika mereka tidak mau melaksanakan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya mementingkan kehidupan dunia semata, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai penguasa atas diri mereka, sehingga menjadi orang asing atau budak di negeri sendiri, bahkan di dunia pada umumnya. Cukup pahit pengalaman kaum muslimin akibat mengabaikan ajaran. Saat ini kita lihat Al-Quran menyuruh mereka bersatu dan bermusyawarah, tetapi mereka berpecah belah karena masalah-masalah khilafiyah, perbedaan yang kecil dan remeh tentang dunia. Sedangkan masalah-masalah yang urgent, yang penting dan besar untuk menuju kehidupan setelah kehidupan di dunia ini diabaikan begitu saja. Ayat ini juga mengingatkan kaum muslimin bahwa bagi orang-orang zalim, yaitu yang ingkar, syirik, dan munafik, Al-Quran hanya akan menambah kerugian, pesakitan, bahkan ketidaknyamanan bagi diri mereka. This is bridge crossing Houghton Canal. Houghton Canal, pedestrian bridge crossing. This bridge mean that the Bayran is leaving Layfield behind and is now entering into the suburb of Haberfield. Ini kawan, ini adalah jembatan yang menghubungkan antara yaitu Layfield di belakangnya dan masuk kepada daerah Haberfield. Ini kawan, ini namanya Houghton Canal, jembatan Houghton Canal di sini. Ini di bawahnya bisa untuk jalan kaki, bersepeda. Ini kawan, inilah keadaan di daerah Sydney, Australia. Daerah-daerah seperti ini memang dijaga supaya untuk keamanan bagi pengguna jalan, bagi orang-orang yang mau exercise. Tapi di sini nggak ada orang yang tidur dan sebagainya, kawan. Inilah perlunya suatu tatanan atau peraturan di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, sebagai umat Islam sebenarnya sudah mempunyai peraturan atau tatanan yang jelas, yang terarah, yaitu Al-Quran. Al-Quran kitab Allah, firman Allah, untuk menata manusia supaya manusia hidup menjadi tentram, nyaman, aman, dan terarah serta jelas. Ini kawan. Jadi benar-benar terarah, benar-benar mengikuti koridor dari sang pembuat alam ini, sang pencipta manusia ini. Ini kawan, lihat. Ini contoh di dalam kehidupan kita ini. Makanya semoga alam ini menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita bisa berubah lebih baik, lebih benar, terarah secara jelas. Ini kawan. Kembali lagi kepada al-masalah Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai jalan untuk mengarahkan manusia supaya kehidupan ini lebih teratur, terarah, serta benar. Ini kawan. Jadi karena setiap ajaran yang dibawa Al-Quran akan mereka tolak. Ini bagi orang yang tidak suka, yaitu ada penyakit dalam hatinya. Contoh, bagi orang-orang yang mempunyai penyakit hati, yaitu orang yang ingkar atau kafir atau kufur, orang yang munafik atau mempunyai hati di dalam jiwanya, dalam pemikirannya, dan fasik. Ini contoh. Padahal jika diterima, pasti akan menguntungkan mereka juga. Karena mereka adalah manusia yang pastinya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya nanti di hadapan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kawan. Menurut ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, yang tidak terdapat kebatilan di dalamnya, baik dari sisi depan maupun belakang, yang diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin, bahkan semua manusia, yaitu menghilangkan segala hal yang berupa keraguan, kemunafikan, kesirikan, serta kekafiran, penyimpangan dan penyelisihan yang terdapat dalam hati manusia. Al-Quranlah yang menyembuhkan itu semuanya. Di samping itu, ia merupakan rahmat yang dengannya membuahkan keimanan, hikmah untuk mencari kebaikan dan mendorong untuk melakukannya. Hal ini tidaklah didapatkan kecuali oleh orang-orang yang benar mengimaninya, membenarkan dalam hatinya, serta yakin untuk mengikutinya. Bagi orang yang seperti ini, Al-Quran akan menjadi penyembuh dan rahmat dalam hidupnya. Ini kawan. Tapi sebaliknya, bagi orang yang kafir, yang ada penyakitnya dalam hatinya, dan selalu berbuat zalim pada dirinya, maka tatkala mendengarkan Al-Quran, tidaklah akan menambah manfaat baginya, melainkan semakin jauh dan semakin kufur, semakin ingkar, semakin marah dan jengkel. Disebabkan informasi yang didapatkan sejak lahir dari kedua orang tua atau dari media sosial atau pendidikannya, itulah namanya maklumat asabiqoh, yaitu informasi sebelumnya yang masuk pada panca inderanya, pada hatinya, pada pemikirannya, pada akalnya. Dengan berjalannya waktu akan mengikuti informasi tersebut hingga menjadi kebiasaan hidupnya. Sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqaru wa huwa alaihim aman ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Mereka tuli dan buta. Ini kawan. Jadi tuli, buta hatinya, buta pemikirannya, akalnya. Ini kawan. Ini sindiran Al-Quran, firman Allah, pembuat manusia, pencipta segala alam dunia ini dan makhluknya. Ini kawan. Jadi semoga semua itu menginspirasi kita untuk merubah kehidupan kita agar lebih baik dan lebih benar, terarah serta jelas. Ayo boleh our life more better and best, insyaallah. If any something not correct and clear, I am apologize profusely. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.